Oke teman-teman, selamat sore ya. Jumpa lagi dengan saya, tetap channel Yunili. Kali ini kita mau ngobrol santai pengalaman kerja dari mbaknya yang luar biasa. Udah. Dari NTT ya, Makasih. di negeri beton. Oke, apa kabar Mbak E? Baik. Oke, selama di Hongkong berapa majikan? Aduh, banyak ya. Banyak majikan. Banyak majikan ya? Mungkin 6 atau 7. 6 atau 7? Tapi satu lama 6 tahun, yang satu. Paling lama itu 6 tahun. 6 tahun. Oke. Selama kerja di Hongkong yang paling berat itu mengalami job apa? Yang paling berat itu pertama kali saya datang. Pas waktu pertama kali ke Iya, Hongkong. kedua ke Hongkong. Itu Beratnya bagaimana? di dalam rumah itu, tapi mereka beli rumah yang dua, terus dibongkar jadi bikin Oh, satu. berarti Nah, dibesarkan kayak iya. gitu. Jadi 2 apartemen Iya. terus dibelah. Iya. Di mana itu? Di mana ya? Itu di Lai Cikok. Oh, Lejiko. Bangunan baru itu bangunan baru bangun. Gedung baru ya. Iya. Mm-mm. Situ saya kerja itu berapa orang ya, banyak itu. Tatai Sinsang, ada anak satu, ada Kongkong Bobo. Kungkung Popo, ada saudara laki-lakinya majikanku perempuan sama istri sama anak. Waduh, Oh, kayak di Arab aja ya. Iya kayak gitu. Ngeladeni orang Bukan. banyak. Iya. Karena itu Kungkung Popo punya anak sama menantu semuanya kantor. Semua mereka kerja, jadi mereka punya anak 2 kecil cucu itu nggak mau ditinggal sama pembantu, nggak percaya. Makanya mereka ngumpul biar dilihat sama Popo sama Kungkung gitu. Tapi gaji 2 kali lipat? Dulu saya datang Hongkong itu gaji masih 3.070. Jadi standar lah ya. Itu Jadi nggak dinaikkan ya. Padahal pekerjaan Banyak. kalau ibaratnya kan 2 rumah kan itu. 2 rumah dibelah kayak gitu kan, terus diblong kayak gitu Iya. kan, digedein, keluarga juga banyak kayak gitu. Iya, itu nggak dikasih tambah. Jadi sampai melayani orang sebanyak itu. Iya. Terus saya nggak dapat duit, saya cuma dapat $70. Waktu itu sisa karena kan 3.000 ya, 3.000 potong gaji ya. sama kantor sama itu PT. 7 7 bulan Selama 7 bulan. Waktu itu ya. Iya. Perjuangan Sekarang teman-teman ya. sudah murah. Mm-mm. Sekarang murah. Zaman-zaman dulu Zaman emang dulu itu 3.000 berat, kali 7. Iya. Tapi untung-untung itu hari anak saya masih kecil. Ya, Terus mertua saya masih hidup, jadi mertua saya yang bisa membantu. jagain anak saya. Terus masih kecil juga belum banyak biaya kan. Tapi sampai bertahan sampai finish atau Sampai finish, saya nggak pernah libur lagi. Wah, sangat manut dah. sangat manut? Ah. Memang dilarang libur apa sampai minta lembur? Bukan, dia nggak boleh libur karena bilang begini. Itu menurut pikiran mereka ya. Kalau pembantu itu kalau libur di luar tuh buat enggak bawa kotor-kotor pulang ke rumah. Oh. Nanti buat kotor rumahnya. Oh, ngomongnya gitu. Ngomongnya gitu. Ya ngomong yang kotor-kotor gitu loh. Ya, kan orang nggak sama ya. Nggak Iya. sama orang kayak gitu ya. Mungkin 1 orang atau 2 orang yang begitu, kita semua Berarti kalau majikan yang keluar nggak bawa kotor dari luar? nggak tahu lah dia. Kalau kita pembantu libur dari luar bawa Bawa kotor kotor. pulang ke rumah majikan. Kotor, iya. Rasopan nih ke majikan. Itu dia bilang nanti kita di luar sana, maksudnya pacaran lah apa lah, itu bawa kotor kayak gitulah, bukan kotor apa. Maksudnya kan hok wae lah gitu ya. pacaran- Belajar yang pacaran nggak nurut, itu berani tuh, gitu. iya, itu nggak boleh. Jadi nggak dikasih libur selama 2 tahun nggak libur. Yuk, Itu sangat ya manut. protol lah Pak sampean, Mbak. Iya, Tahu makanya protol nggak? nggak tahu. Pretel, Nggak tahu. patah-patah. Iya. Bacanya sakit semua no. Tapi saya itu happy aja karena demi anak. Oh, Saya karena nggak tahu lebih itu. kuat Iya. harapannya ya. Harapan untuk anak tuh. Untuk anak. Walaupun saya capek, orangnya nggak rasa capek. Iya, semangat Ini yang banget. punya anak luar biasa ya, harus banyak Iya. bersyukur ibunya berjuang. Itu karena ingat anak, nggak capek, nggak ngantuk, nggak apa. Nggak ingat sama bapaknya anak-anak. Meninggal suami saya waktu itu. Meninggal. Makanya dia kerja. Iya. Ya, banting tulang ya. Iya, waktu meninggal itu saya masih hamil anak yang kedua, masih 2 bulan setengah. Terus nggak nikah lagi? Gak nikah itu mau berjuang kasih besar anak. Kalau nikah gimana anak saya lagi? Ya suaminya yang baru. Aduh, kalau baik, kalau enggak Oh gitu ya. daripada pusing mikir suami dan baik. Daripada Ya, anak-anak kan udah selesai, sekarang ganti mikir suami kan. Oh iya. tak dukung ya Pak ya. Iya. Saya selalu mendukung dengan Jadi Anda. nanti kita anterin untuk daftar nikah. Ya. Oh iya. Pokoknya Amin. kita selalu siap sedia. lah. Iya. Asal Tinggal asal cari sampean calonnya aja. bahagia. Iya, Kayak gitu Tinggal ya. cari calonnya aja. Iya.
Semuanya udah urusan selesai kan yang di Iya. Indonesia kayak Iya. gitu. Oke. Itu berarti sampean bertahan finish sampai 2 tahun. 2 tahun. Majikan suruh nambah lagi. Suruh. Terus sampainya? Saya bilang sama agent diajar. Saya bilang, aduh saya nggak mau, soalnya saya nggak dikasih libur, nggak dikasih uang, suruh saya tanda tangan sudah kasih uang. Waduh. Disuruh, saya manut aja, saya ini saya selama 2 tahun nggak libur. Bilangnya dia bilang dia kasih saya uang libur selama 2 tahun. Suruh saya tanda tangan terima uang libur. Saya juga ikut tanda tangan. Padahal enggak. Kan dulu itu Wah, bohongin sampean itu. iya, kan dulu itu kan nggak ada HP kayak gini, kita Iya. bisa lapor sini lapor sana. Iya. Ya HP-nya ke tuk 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 begitu. Heeh. HP SMS baru kitanya nggak ada HP, baru nggak tahu di luar tuh gimana. Tertutup. Jadi pikiran saya itu cuma berjuang untuk kesebesar anak. Jadi saya nggak mikir itu. Jadi walaupun badan kurus semangat, iya aja tuh tanda tangan pergi loh. Bangun pagi jam Bangun itu jam 5, jam 5 udah setengah bangun. 5. Setengah 5? Ah, Di Hong Kong bangun setengah 5? iya. Karena majikan saya itu pagi-pagi harus masak bubur beras merah, kasih dia bawa di kantor. Nah itu bubur beras merahnya itu masaknya lama. Masak bubur itu lama, beras merah itu keras, nggak seperti beras putih cepat Enggak direndam matang. malamnya terus paginya di itu? Nggak boleh. Oh, enggak boleh. Nggak boleh, tapi saya itu kalau orang sudah nggak lihat, saya nyuri-nyuri, ambil itu beras, saya rendam, saya umpetin di dalam lemari, tutup, nggak ada orang lihat. Jadi pagi saya nggak usah lama-lama, kalau nggak saya dimarahin terlambat. Buburnya nggak matang-matang kan lama itu. Beras merah itu keras. Iya, itu harus direndam dulu malam. Kalau enggak ya Sama majikan nggak boleh rendam gitu. oh, majikan senteng gitu. Saya umpet di dalam lemari, rendam, tak tutup pakai apa begitu biar dia nggak lihat. Pagi-pagi setengah 5, kalau nggak saya harus bangun jam 3. Itu berasnya nggak matang. Jadi saya rendam situ, nanti pagi-pagi setengah 5 saya bangun. Cerdas nih. Iya. Saya bangun, saya masak Harus bubur. mikir sendiri. Iya, mikir Iya, sendiri, inisiatif. umpet. Terus saya ini masak bubur, saya bikin daging babi cincang, masukin ke dalam bubur merah. Nah itu, nanti majikan saya jam berapa lah, jam 6 bangun. Nah pas makan beras bubur merah, terus bawa ke kantor, dia makan pagi terus bawa kantor. Berarti kalau majikan udah pergi semuanya, sampean santai dong. Nggak santai, di rumah ada kakek nenek. Bajunya kayak kayak apa, kayak itu orang cuci laundry, kan banyak orang. Cuci baju, jemur baju, setrika, cuci baju sekolahnya anak, sepatu, banyak kerjaan. Non stop ya? Non stop, nggak berhenti. Oh, itu perjuangan sampean pertama kali di Hong Kong ya? Pertama kali di Hong Kong. Itu bertahan sampai finish karena mikir anak lah Mikir ya. anak. Terus habis itu kan sudah finish tuh. Ah, Majikan pastinya nyuruh sampean untuk nambah lagi kan? iya, Sampean cara menolaknya bagaimana? diajar sama agent, bilang aja kamu mau pulang Indo. Oh iya, saya mau pulang Indo. Terus majikan tahu kalau agent yang bilang ngajarin saya mau pulang Indo. Jadi kalau Uni telepon, majikan bilang jangan kasih dia ngomong sama agent ya gitu. Saya nggak boleh ngomong sama agent. Sudah ditutul belum Mbak Titi? Hah? Belum, Hah? belum tutul ya? Belum ditutul ya? Sudah. Udah. Sudah. Kota apa bulat? Bulat. Oh kota. Apa itu? Dasar. Udah. Udah. Kelihatan nggak? Kelihatan, udah. Iya, takutnya ngobrol seru nanti nggak ditutul. Udah. Udah ya? Ah, Oke. Kota. Itu perjuangan yang paling berat ya? Paling berat, Berarti mulai dari bangun pagi setengah 5 sampai tidur lagi non-stop itu non-stop, pekerjaan? nggak ada berhenti saya itu non-stop kerja. Nanti malam jam 12, setengah 1, jam 1 itu saya baru selesai. Itu. Sampai jam 1? Iya, jam 12. Kalau mereka lagi makan-makan hari Jumat atau tanggal merah, main Macam. maco, ribut sini ribut sana, piring kayak pesta. Oh, itu jam 1, jam 2. Masya Allah, Iya. perjuangan sampean ya ternyata. Tapi mereka sering yang sering marahin saya kakek nenek. Terus lama-lama tahu kalau saya baik, jadi neneknya jadi baik. Terus yang kedua kakeknya itu sering marahin saya kalau mau nangis di kamar mandi nangis biar orang jangan lihat. Sudah nangis sudah happy lagi. Jadi nangisnya diumpetin ya? Diumpetin, kan gimana, daripada kita tertekan nangis aja nggak apa-apa kan, memang kita susah. Nangis habis sudah happy. Terus satu kali itu kakek dia tumpahin tepung di sandal, baju sama kotor. Terus saya bilang, kakek sini itu sepatu sandal kotor saya tak cuci, baju sini saya cuci karena kotor. Neneknya bilang gini,
waduh itu orang kok baik banget, kamu sering marani dia, kasihan dia baik banget sama kamu, kamu tumpahin itu dia lap, terus sandalnya kamu dia cuci, kok kamu marahin dia. Si kakeknya ketawa, kalau dia pergi isi itu apa, loh hapcoy, kalau menang saya dikasih uang. Habis itu saya dikasih anting yang besar mas, gitu loh. Baru berubah baik ya. Mereka baik sudah sama saya. Awalnya sampean pokoknya melakukan pekerjaan lah. Tapi kan dulu dia marah saya karena saya nggak tahu kantonis, bisanya Inggris, kan orang muda yang bisa Inggris mereka nggak tahu, yang muda-muda udah kantor. Ya sekarang saya di rumah sama kakek nenek nggak tahu bahasa gimana. Saya dimarahin, gak apa-apa, saya cuma ketawa aja gitu. Tapi di belakang nangis, tapi sekarang udah nggak nangis, udah biasa itu. Udah biasa ya Udah perjuangan. biasa makanan. Ini kalau seandainya ketemu sama anak-anak yang baru datang di Hongkong wis meletre ya, nggak bakal bertahan. Enggak lah itu kita. Pasti lebar Mas Sandro iki majikaku ruwet. Burung mari ngerjani jam 4:30 bangun. Aku harus bikin bubur, belum nanti jam 8 majikan berangkat kerja. Kakek neneknya nyuruh. Langsung break. Langsung 1 minggu langsung badannya kurus 10 kilo, sambat dirimu darling, telepon. Pasti itu ya. Saya enggak lah. Teman-teman ya berjuang. Pokoknya selama kita menguatkan harapan dan impian pasti nyampe tujuan. Dan selepas itu finish 2 tahun, dapat yang baru. Dapat yang baru 6 Apakah tahun. yang 6 tahun? Itu yang 6 yang tahun. jauh lebih baik. Iya. Oh. Cuma itu ringan, cuma 3 orang. Itu Neneknya masih muda, masih 74. Sisa Tata itu aja. Neneknya baik banget. Aduh, senang saya. Iyalah, sampai habis dapat rumah segede itu, keluarga sebanyak itu, pekerjaan seberat itu. Tapi mereka lama-lama tahu kalau saya baik, itu saya dikasih penghargaan, dikasih anting gede gini mas, mas. Di kontrak pertama itu. Itu iya dikasih anting mas. Saya bilang ngapain kasih saya? Nanti kalau anakmu tahu kalau saya ada mas ini nanti bilang saya nyuri, jangan. Dia nggak periksa kamu punya handbag, taruh aja di handbag, dia nggak periksa. Kalau koper dia periksa, handbag nggak mungkin dia periksa. Betul nggak? Iya betul. Buat kamu aja nggak usah. Terus sekarang antingnya masih ada? Dijual sama ibuku. Saya kan sayang ibuku, jadi pulang itu anting sayang. Dikasih ibu, ibunya jual, digade sama digadean sana. Digadein. Besar, masa kayak imitasi ya, gede, nggak tahu itu mungkin 7 gram atau 8 gram berat, gede, bagus, ada mata-matanya itu. Dijual sama ibu biar sudah. Kenangannya udah nggak ada ya? Udah nggak ada apa-apa. Oke. Habis itu 6 tahun finish. 6 tahun finish. Ganti majikan lagi. Yang baik itu 6 tahun. Yang 6 tahun itu yang baik. Bukan yang serumah 9. Bukan. Itu satu aja. Tapi ini ya tataiku maafan banget, tapi keluarganya itu semua baik sama saya begitu, biarpun kerja capek dihargai, dikasih anting itu senang lah. Itu gimana ya, itu satu penghargaan yang mereka kasih, jadi saya itu senang juga, happy. Bukan barangnya tapi ya penghargaan, dihargai gitu, senang. 6 tahun finish. Kerja nyaman, nggak ada halangan ya. Habis itu ganti lagi. Yang itu jaga anak. Aduh itu anak nakal sekali. Aduh saya selalu dipukul sampai biru-biru. Laki anaknya, anak cowok. Laki. Saya ketemu majikan itu saya senang banget karena saya lihat itu anaknya ganteng banget. Yang laki itu ganteng kayak anak bule. Yang perempuan cantik kayak anak bule. Saya lihat gemes, saya pengen jaga. Saya terus orang majikan saya itu senyum-senyum baik gitu loh. Saya suka, sudah senang, happy dapat majikan. Kentut dia kentut, Mbak. Nggak apa-apa, semua orang juga bisa. Keluar angin. Ya. Terus habis itu? Dia baik, ternyata majikan saya itu maafan. Yang perempuan maafan, itu direktur stres. Dia kalau pulang kerja saya dimarahin habis-habisan, nggak ada hujan, nggak ada angin. Kan dia itu pintu rumahnya ini pakai sidik jari, kalau sidik jarinya sudah di pintunya buka, saya udah dimarahin sudah. Anaknya saya mukul-mukul saya. Tapi bertahan sampai berapa lama? Sampai finish. Bertahan sampai finish juga. Akhirnya nggak nambah? Nggak, suruh nambah nggak mau. Dia kasih saya tambah gaji, dia selalu hargai saya juga lah. Tapi dia nggak diajar anaknya itu, kurang ajar sama pembantu, biar aja. Saya dipukul.
saya selalu dipukul, sakit saya main otak. Saya bilang gini, sini kita pukul. Saya di NTT itu kalau pukul orang jatuh di bawah saya begitu. Sini maju, saya bikin begini pura-pura. Dia jadi takut sama saya. Dia bilang, oh enggak, saya enggak pukul sama kamu, cuman senggol aja gitu. Iya, saya gitu sama dia biar Nggak dia ada jangan CCTV pukul. ya? Mereka punya CCTV tapi orang tuanya biarin aja. Oh, mukul-mukul sampai itu dibiarin. Dibiarin. Itu dia udah 9 tahun. Saya pikir, aduh kalau 10 tahun anak laki lagi nanti saya dipukul kayak apa, lebih baik berhenti aja. Guling nanti diseret-seret nanti. Iya, saya diseret-seret. Kadang itu kalau jalan kan di Fortresil, dia tinggal di Fortresil. Itu banyak orang, kalau sore-sore itu kan banyak orang. Harus pegangan tangan, kalau enggak dia kabur lari kemana saya nggak tahu, dia hilang sudah, nanti saya dimarahin. Saya pegang tangannya, tangan saya diputar-putar kayak gini, sakit banget tuh anak ini, nakal sekali. Tangan saya diputar-putar, terus saya bilang, hei jangan putar tangan saya sakit. Oh enggak, nanti jalan-jalan lagi, tangan saya diputar-putar sampai sakit tangan saya. Itu anak, aduh itu anak laki itu nakal. Lalu habis itu finish kontrak, Ini sudah ganti pergi. lagi. Ya dia bilang, aduh kamu jangan pergi, saya suka kamu. Aduh saya nggak suka kamu nakal, saya begitu. Dia nangis-nangis di bawah, saya juga nggak mau. Kamu sering mukul saya, sakit, takut sama kamu. Dia nangis, saya bilang, kamu jangan pergi ya, saya suka kamu. Saya nggak suka kamu. Berhasil ya sampai dia. Menderita sampai finish, akhirnya Nggak apa-apa, yang penting mereka udah tahu kita Cece itu baik. Iya. Jagain mereka walaupun mereka kayak gitu, biar mereka juga tahu Cece baik. perjuangannya sangat luar biasa teman-teman ya. Ini baru 3 kontrak, baru 3 majikan ya, maksud saya baru 3 majikan, perjuangannya seperti itu nggak gampang. Ya nggak? Sekarang berapa majikan? Untuk membesarkan anak 6, Nomor 7. 7. Ini yang ke-7 ya? Bukan, ini yang ketiga. Mana? Ini yang Oh, yang ketiga. enggak, yang sekarang yang terakhir ini? Yang terakhir ke-7. Ke-7 ya? Kayaknya ke-7. Ini kalau diceritain sampai besok. Sampai Iya. Ternyata perih juga urip sama majikan ya. Iya, tapi ya gimana ya? Dinikmati aja. Bukan, saya merasa namanya kita pembantu ya. Ya kayak itulah. Kalau mau jadi pembantu ya itu resiko yang kita harus tanggung. Nggak semua orang baik kayak malaikat. Jadi kita harus happy. Kadang ada setannya juga ya. Iya. Punya angan-angan nggak kepengen jadi dadai? Nggak tahu ya, saya nggak punya. Nggak tahu, tapi besok ada. Amin. Mudah-mudahan jadi dadai yang baik ya. Nah, kalau ngomong kadang-kadang masuk semua loh. Oh iya, amin. Amin. Yes. Ini 3 majikan ya teman-teman. Ceritanya cukup sampai di sini aja karena kita mau pamit pulang karena udah sore. Masih ada janji lagi dengan teman-teman yang di Coach WP kayak gitu. Rujake wakeh dadine langsung. Sangat sudah mendengarkan. Terima kasih untuk Mbaknya yang sudah berbagi. Makasih. Sehat selalu. Sehat selalu. Mudah-mudahan majikannya yang terakhir ini baik. Amin. Terus cocok. Penting Amin. sampean selalu sehat walafiat Amin. ya. Sama Mbak Yuli sama Mas Andro juga sehat selalu. Amin. Selalu dimudahkan rezekinya. Amin. Terima kasih buat traktirannya. Mumpung saya lagi free hari ini Mbak ya. Oke, sangat untuk teman-teman yang sudah setia mendengarkan di channel YouTube saya. Sehat selalu dan berkah barokah. See you in the next video. Bye-bye. Bye. Tolong Mbak. Itu.